Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Atiyah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Fa inna man a'rada an dzikrillahi fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa sayahsyuruhu Allahu yaumal qiyamati a'ma. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Shadaqallahul aliyyul karim. Kaum muslimin, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada salah seorang jamaah yang datang menemui ustadznya. Di dalam pertemuan itu terjadilah dialog di mana jamaah tadi mengatakan, "Wahai ustadz, saya kecewa kepada Allah." Lalu sang ustadz mendengar ungkapan kecewa kepada Allah ini jadi tertegun dan terkejut. Lalu dia bertanya kepada jamaah tadi, "Apa yang membuat engkau gerangan kecewa kepada Allah? Jika benar kekecewaanmu kepada Allah itu memiliki dalil, kekuatan dan alasan yang kuat, tentu setelah ini kita akan sama kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu sang jamaah mengatakan, "Saya berdoa kepada Allah, tetapi tidak satu pun di antara doaku itu yang dikabulkan oleh Allah. Saya memiliki perusahaan yang kaya raya, yang memiliki aset yang luar biasa, bangkrut. Anak istri pergi dari rumah, kemudian ditimpa persoalan bertubi-tubi, dililit hutang. Lalu saya berdoa kepada Allah, namun bertahun-tahun doa itu aku ucapkan, namun tidak satu pun di antara doa itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada di antara kita juga yang memiliki persoalan yang sama. Ada pula mungkin di antara kita yang merasakan perasaan yang sama. Banyak di antara doa kita yang tidak makbul, padahal mungkin kita selalu mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku dekat. Seperti apa kedekatan Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab segala doa orang yang berdoa apabila ia meminta kepadaku. Artinya Allah menjamin siapapun yang berdoa kepadanya, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah malu idza rafa'al 'abdu yadayhi ila sama. Apabila ada di antara kita ini yang mengangkat tangan bermohon berdoa kepada Allah, Allah malu untuk tidak menjawabnya sebelum tangan itu kembali ke tempatnya semula.
Artinya dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, kita melihat betapa ada jaminan kepada orang yang ingin berdoa kepada Allah, doanya akan dimakbulkan oleh Allah. Namun ada saat di mana kita merasa segala yang kita minta itu tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita coba menjawab dalam waktu yang singkat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Abu Dawud juga mengeluarkan dengan sanadnya hadis ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, "yad'u bida'watin," ia berdoa dengan satu doa, "laisa fiha ithmun," di dalam doanya tidak terkandung unsur doa, unsur dosa, wala qati'atu rahim, dan tidak ada unsur memutus silaturahim, illa wa a'tallahu iyyahu ihda thalasin, kecuali Allah akan memberikan satu pengabulan dari 3 jenis pemberian terhadap doa yang ia ucapkan itu. Allah akan memberikan satu dari 3 kemungkinan. Apa yang pertama? Imma ayyu'ajjilallahu lahu talabah, bisa jadi Allah menyegerakan segala apa yang ia pinta itu dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang hamba Allah yang berdoa, "Ya Allah, berikan aku pekerjaan." Tak lama setelah doa itu terbuka ruang pekerjaan untuknya. Ada mahasiswa yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku kelulusan." Tak lama setelah itu ia ujian, diberikan kelulusan dengan nilai cemerlang oleh Allah. Ada yang sakit, ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, azhibil ba'sa ya Rabban nas." Tolong berikan aku kesehatan ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tak lama setelah itu ia dapatkan kesembuhan. Itulah makna bahwa Allah mengabulkan apa yang ia pinta. Lalu yang kedua, jika tidak kemungkinan yang pertama ini, Allah, kata Rasul, Allah Ta'ala akan memberikan ganti dengan diselamatkan ia dari segala kemungkinan bahaya yang menimpa. Rasul mengatakan, "Wa imma ayyusarrifahu ta'ala su'an mislah." Bisa jadi tidak kemungkinan yang pertama, datang kemungkinan yang kedua. Allah mengganti di mana ia diselamatkan dari segala kemungkinan bahaya yang akan menimpa. Bisa jadi doa kita tidak makbul, namun Allah berikan kesehatan kepada kita, kepada istri, anak, keturunan. Bisa jadi yang kita minta tidak diberikan oleh Allah, namun Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah di tengah keluarga kita. Bisa jadi apa yang kita minta sementara ditangguhkan oleh Allah, namun Allah berikan kesehatan, sehat afiat kepada kita, selamat dari kemungkinan bahaya, virus yang merajalela, atau mungkin perampokan, dan apapun kemungkinan bahaya, banjirkah dia, gempa bumikah, ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Tersebab doa yang ia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah berikan yang ia pinta. Yang kedua, Allah selamatkan ia, Allah palingkan dari segala kemungkinan keburukan yang terjadi. Jika tidak yang pertama, tidak pula yang kedua diberikan oleh Allah. Nabi melanjutkan, "Wa imma ayyadakhirahu ta'ala yaumal qiyamah." Bisa jadi semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu menjadi tabungan di akhirat kelak. Maka bisa jadi kita datang kepada Allah dengan amal yang mungkin biasa-biasa saja, salat yang mungkin biasa-biasa saja, zakat yang mungkin tidak banyak, sedekah yang mungkin tidak melimpah, tetapi kita dihargai oleh Allah, dikumpulkan dengan orang-orang baik, dimasukkan ke kelompok orang-orang baik, dan dihargai
segala kebaikan itu dengan surga. Lalu kita bertanya, dari mana datangnya ini ya Allah? Aku merasa di dunia dulu biasa-biasa saja. Diberitahukan saat itu kepada kita, wahai hambaku, wahai hamba Allah, ini adalah balasan dari doa-doamu yang dulu tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak pula diberikan ganti di mana engkau diselamatkan dari kemungkinan bahaya. Dan kemungkinan ketiga ini yang engkau dapatkan, bahwa semua doamu di dunia dulu menjadi tabungan kebaikan yang pada hari ini engkau nikmati hasilnya. Maka setelah kita tahu bukti pengabulan Allah dari doa kita, sesungguhnya tidak layak kita kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diketahui kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, satu dari tiga jenis pengabulan kemungkinan yang Allah berikan kepada kita itu memenuhi syarat hendaknya. Apa syaratnya? Setidaknya ada tiga syarat. Yang pertama, konsumsilah yang halal, lekatkan yang halal ke dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Jauh-jauhkan segala yang haram ataupun yang syubhat. Apa sebab? Karena suatu ketika Nabi mengatakan, ada seorang hamba Allah yang dia dari perjalanan jauh, nampak pakaiannya tidak rapi, rambutnya tidak terurus, yamuddu yadaihi ila sama, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa kepada Allah. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa memohon ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu Nabi mengatakan, wa mat'amuhu min haram, yang dia makan berasal dari yang haram. Wa mashrabuhu min haram, yang ia minum dari yang haram. Wa malbasuhu min haram, pakaian yang lekat di tubuhnya dari yang haram. Wa ghuziya bil haram, dan segala yang ada pernak-pernik di kehidupannya bersumber dari yang haram. Nabi mengatakan, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang kedua kaum muslimin, hendaknya kita jangan memaksa Allah dan jangan tergesa-gesa dalam doa kita. Artinya seperti apa kita berdoa? Ya Allah, aku sudah berdoa walam tastajib li, engkau tidak mengabulkan doaku ya Allah. Ya Allah, aku ingin begini begitu sekarang ya Allah. Jangan sesekali kita memaksa Allah, sebab Allah Maha tahu dan pengetahuan Allah itu pula berbalut dengan kebijaksanaan. Innallaha alimun hakim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Kapan Allah berkehendak mengabulkan doa kita itu, Allah Maha bijaksana. Biarlah itu urusan Allah, sedangkan urusan kita hanya memohon dan meminta. Lalu yang terakhir syaratnya adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Jika sempat ada di antara lisan dan sikap kita yang membuat orang tua kita, ayah ibu kita tersinggung, sedih dan mungkin marah, berarti pada saat itu kita sudah menutup peluang Allah akan mengabulkan doa kita. Ada salah seorang sahabat Nabi yang diprediksi oleh Rasulullah, ia berasal dari negeri Yaman, dari negeri Kiran. Apabila ada orang ini datang, kata Nabi, mintalah doa kepadanya. Seperti apa ciri-cirinya? Ia berasal dari negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Qaran, dan dia memiliki ciri fisik, dia memiliki penyakit kulit. Hanya saja Allah sudah membebaskan dia, menyehatkannya dari sakit kulit ini. Illa maudi'a dirham, hanya saja ada seukuran koin biji dirham di pipinya, ada tanda penyakit kulit bekas ia sakit kulit. Kata Nabi, apabila kalian menemui orang yang seperti ini, mintalah doa kepadanya. Lalu pada zaman Umar bin Khattab, datanglah orang yang disifatkan oleh Rasul tadi, dan para sahabat heran, ia terlihat biasa-biasa saja. Mengapa
Nabi mengatakan segala doanya dimakbulkan oleh Allah. Setelah diteliti, setelah dicari tahu, ternyata lahu walidah, dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Saat makan ia suapkan ibunya, saat tidur ia berikan tempat tidur yang baik kepada ibunya, saat ibunya haus ia ambilkan air minum, saat ibunya ingin membuang hajat ia bersihkan ibunya dari segala kotoran, ia berbakti kepada ibunya. Tersebab bakti yang tulus inilah Nabi mengatakan segala doanya dikabulkan oleh Allah. Maka jangan kecewa kepada Allah, jangan salahkan Allah jika ternyata doa kita tidak makbul. Bisa jadi ada yang haram yang masih melekat di tubuh kita, ada sikap yang kurang sopan kepada Allah, atau mungkin ada di antara perbuatan perkataan kita yang sesungguhnya itu adalah bentuk durhaka kepada kedua orang tua kita, sehingga Allah mengabaikan kita dan tak pernah menganggap doa-doa kita yang pernah kita lantunkan kepadanya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Addal amanata wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda wa 'alal tariqatil wadihatil gharra lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an lana min kulli da' wa afiyatan lana min kulli bala'in wa waba bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila ssalati yarhamuni wa yarhamukumullah.